masak kue bagus begini kagak mau, kan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun alimil ulama, asatidah, para hujjaj, para tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para bapak, saudara sekalian, jamaah Masjid Raya Kota Harapan Indah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita sama-sama memanjatkan ungkapan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan karena Allah Ta'ala, saat wafat, saat tutup usia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan, bahkan beliau menjadi teladan kebaikan. Beliau yang membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak, saudara sekalian rahimakumullah, mengawali kajian pada kesempatan Ahad 3 Januari 2021 miladiah ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, terutama hasil daripada kajian Ahad ini, hasil daripada thalabul ilmi ini, ilmu yang bermanfaat dan barokah, ilmu yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sambung dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah Masjid Raya Kota Harapan Indah dan juga yang mengikuti kajian ini secara live streaming ataupun menonton nanti secara offline di akun YouTube Masjid Raya Kota Harapan Indah, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah, dan tentunya kita berharap semoga sehat lahir batin, sehat walafiat, terhindar dari segala malapetaka, wabah, penyakit dan bencana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, bahasan pada pagi ini ada kaitannya dengan bahasan kita bulan lalu, yakni khauf dan roja. Bahwa kita ini dalam beribadah mesti ada 2+1. 2+1 ini khauf yang pertama, yang kedua adalah roja, dan plusnya adalah mahabbah, cinta. Khauf kita khawatir, kita takut kepada Allah, takut bila mana ibadah kita tidak diterima, takut akan azab Allah. Maka khauf tersebut mendorong kita untuk melakukan ketaatan dan menghindari kepada kemaksiatan. Roja, kita memiliki harapan kepada Allah, baik harapan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, mengharapkan rahmat kasih sayang dari Allah, juga harapan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan +1 adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Bapak kenapa mau berjuang, istilah kita mati-matian untuk anak dan istri, bahkan siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, istilahnya begitu. Itu karena ada cinta kepada anak dan istri contohnya. Maka kita kenapa mau berkorban pagi-pagi buta di saat orang lain mungkin masih enak tertidur lelap di rumahnya, dingin, baik cuaca di luar maupun di dalam kamar dengan AC, tapi kita mau berangkat dari rumah ke sini, bahkan rata-rata jauh. Karena ada yang dari klaster, dari Volia, dari sana, dari sini, ke masjid yang ada di ujung perbatasan menuju luar komplek. Apa? Karena ada mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu ada cinta. Kalau tidak ada cinta, mungkin tidak akan iman. Maka iman dan cinta ini satu paket. Cintanya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kala Pak, kalau istilah cinta dalam terminologi anak muda itu sering dikaitkan dengan nafsu. Kalau kata anak muda Pak, cinta itu buta, bohong. Yang buta itu nafsu. Dengan cinta kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita
dalam beribadah harus menghadirkan rasa khasyah, rasa khauf kepada Allah Ta'ala, takut. Bagaimana kita menghadirkan rasa takut? Ini kita akan bahas, yang menjadi fokus kita bahasan pada kesempatan ini. Salah satu sahabat yang utama, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah, beliau memberikan definisi takwa. Di antaranya adalah al-khaufu minal jalil. Khauf, yakni rasa takut daripada Allah al-jalil. Diksi, pemilihan kata terhadap term Allah, Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan al-jalil, yakni Allah yang agung. Sebab kita memiliki rasa takut kepada sesuatu, itu pasti sesuatu itu lebih dari kita. Dalam konteks ini adalah kita memiliki khauf kepada Allah yang agung. Dan di sini kenapa menggunakan kata agung? Sehingga muncul rasa takzim kita, pengagungan kita, penghormatan kita, dan pemuliaan kita kepada Allah. Dan dalam hal itu pula kita kemudian menghambakan diri, membaktikan diri, dan taat patuh, sam'an wa ta'atan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tugas kita adalah menghamba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Illa liya'budun ay illa liya'buduni, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi kita ini harus beribadah kepada Allah. Dalam hadis ada namanya hadis Jibril. Bahasan hadis Jibril ini di mana Jibril pernah datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang 3 hal yang penting. Tanya apa itu iman, apa itu Islam, dan termasuk apa itu ihsan. Ketika ditanya apa itu ihsan, apa jawab Nabi? Anta budallah, bahwa Anda beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan, seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi fa illam takun tarahu, maka jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka, melihat. Nah, khauf ini sejalan juga dengan ihsan. Kita akan memiliki rasa takut pertama, nah ini menghadirkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah adalah kita ini memiliki ihsan. Apa ihsan? Ya tadi, anta budallah ka'annahu fa inna anta budallah, bahwa Anda beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah seakan-akan ka'annaka tarahu, Anda melihat Allah. Ilustrasi begini. Bapak diundang oleh salah seorang yang memiliki posisi penting di negeri ini. Katakanlah Bapak diundang oleh menteri misalnya. Datang ke kantornya. Di ruangannya belum ada siapa-siapa dan Bapak dipersilahkan menunggu. Kemudian datanglah menteri tersebut. Kira-kira kalau kita di hadapan orang kayak begitu yang memiliki posisi jabatan, meskipun dalam hal dunia tentu kita memiliki etika. Tidak mungkin sepertinya kita mengangkat kaki di atas kursi, apalagi di atas meja, ongkang-ongkang kaki, karena tidak etis. Walaupun orang tersebut, si menteri enggak datang atau belum datang, tentu kita ini merasa bahwa waduh ada CCTV. Maka kita pun akan berusaha tetap beretika. Sama halnya orang yang ihsan itu, kalau dia mampu melihat Allah dalam ibadahnya, dia akan sungguh-sungguh
Meskipun kita tidak bisa melihat kehadiran Allah, maka kita yakin Allah itu senantiasa melihat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah maha mengawasi, Allah maha memonitoring. Kalau kita takut ada CCTV, padahal belum tentu CCTV yang ada di kontrol panel, yang ada di ruangan panel itu dilihatin terus sama yang jaga, betul nggak? Bapak mungkin ada yang pernah kerja di kantor, lihat ruangan pemantau CCTV, nggak setiap waktu dipantau, betul nggak? Paling juga ketika dibutuhkan, karena ada orang kemalingan, ada orang kehilangan motor, baru datang. Pak, motor saya hilang, coba tolong dilihat di CCTV, baru dikontrol ke belakang menit sekian, jam sekian. Padahal begitu, tapi kita tetap, waduh ada CCTV, malu kalau ketahuan. Itu kaitannya dengan dunia. Maka begitu pula kita dalam kaitannya dengan Allah harus memiliki rasa khasyah, harus memiliki rasa ihsan, harus memiliki rasa, istilahnya itu adalah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita ini sudah atau belum, silakan diintrospeksi diri. Maka pertama, bagaimana kita menghadirkan rasa takut kepada Allah? Poin pertama adalah harus ada ihsan, yakni kita ini beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Dan meskipun kita tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu, melihat kita semua. Dan sepaket dengan memiliki rasa senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kita menghadirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang kedua adalah bahwa kita harus ingat sekaligus introspeksi diri bahwa kita ini lemah. Yang paling gampang, Pak, sekarang baru lewat setahun, berarti kira-kira mau setahun nih COVID. Gak usah ucapin selamat ulang tahun, Pak, ya, terpanjang umur. Kita merasakan setahun yang telah berlalu 2020, kita ini merasa lemah, merasa tidak apa-apanya. Itu segitu dengan sesama makhluk, apalagi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini harus mengingat betapa lemahnya kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan betapa maha perkasanya Allah. Kita harus sadar bahwa diri kita ini kecil, hina di hadapan Allah. Sedangkan Allah itu Al-Aziz, artinya Allah maha perkasa. Allah ini Al-Qawiyyu, yakni Allah maha besar kekuatannya. Allah Al-Matin, sama Allah maha perkasa, Allah maha kokoh. Lalu di dalam Al-Asmaul Husna itu ada Al-Khaliq, Allah maha pencipta. Berarti kita adalah zat yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi Al-Ghani, Allah itu maha kaya, Allah tidak butuh kepada hambanya. Lalu bagaimana ketika kita beribadah? Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ma al-faqir, kita ma al-haqir. Al-faqir artinya butuh, al-haqir kita ini hina, tidak ada apa-apanya. Maka karena kita ini maklum bahwa betapa lemahnya diri kita, kita sebagai seorang hamba, sehingga ketika hamba, yakni kita, tertimpa keburukan, tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apa kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 17? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu
illahu. Maka jika Allah menimpakan suatu kemadaratan, suatu bahaya, suatu keburukan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah. Kita yang paling gampang lagi nih, mata kita silakan ditahan selama 10 menit. Kira-kira bisa tidak berkedip, melotot terus? Mungkin ada yang bisa, tapi itu pun butuh latihan. Mungkin ada yang bisa, tapi itu pun terbatas. Ini menunjukkan kita ini lemah. Karena kita lemah, ya, berarti kita mengakui betapa besarnya agung. Hingga kita ini muncul kemudian bahwa karena kita lemah butuh kepada Allah, hadirkan rasa takut kita kepada Allah Al-Jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita butuh, maka kita akan takut. Contoh lagi, anak kita butuh sama kita. Anak kita butuh kasih sayang. Atau yang paling gampang realnya, anak-anak kita butuh pah, minta jajan, pah, minta uang. Berarti anak kita butuh kepada kita. Maka sudah semestinya, sewajarnya anak-anak kita memiliki rasa takut kepada kita sebagai orang tua. Maka begitupun kita harus mengingat betapa lemahnya kita, maka kita pun bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut sekaligus butuh. Itu yang kedua. Satu apa tadi? Ihsan. Dua, mengingat betapa kita ini dhaif, lemah, fakir, hakir, ya. Jadi kalau ada yang merasa petantang petenteng, dia lupa kepada Allah. Kalau ada yang sombong, dia seakan-akan lupa kepada Allah. Anehnya Pak, anehnya manusia itu, ketika dia butuh kepada Allah secara materi, dia akan mencari Tuhan, dia akan menuju Tuhan. Tapi ketika dia sudah kaya, sudah banyak harta berlimpah, dia berlagak seperti Tuhan, sombong, petantang petenteng. Betul. Ada yang begitu? Ya. Contohnya siapa? Fir'aun. Contohnya siapa? Qarun. Fir'aun merasa dirinya tidak pernah sakit, merasa dirinya memiliki segala-galanya, maka dia sampai berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Qarun juga sama. Maka kalau Bapak diberi sakit, alhamdulillah Pak. Satu, dengan sakit itu menjadi penggugur dosa. Dua, kita jadi ingat kepada Allah. Yang ketiga nih, biar nggak jadi Firaun. Firaun kan katanya nggak pernah sakit ya. Akhirnya dia ngaku jadi Tuhan, sombong. Ya sakit nggak apa-apa dah, tapi sakitnya jangan gede-gede. Ya sakit kira-kira apa ya, sakit yang gampang apa? Ya panas dikit nggak apa-apa deh, asal jangan corona ya. Sakit berupa apa? Batuk dikit, pilek dikit nggak apa-apa, asal jangan corona, gitu aja dah. Sekarang kan batuk dikit plus pilek udah dikiranya OTG, corona dah, macam-macam. Ya. Sakit ya gigi jangan sakit dah, nggak enak sakit gigi itu Pak. Kalau dikatain orang sakit gigi itu sakit nggak juga Pak, betul nggak? Orang sakit gigi disebut sakit nggak? Badannya sehat, cuma sakit giginya saja. Nah, ini menunjukkan kalau kita sakit ini lemah, dan dengan memahami, memaklumi kita ini lemah, maka kita bisa menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bagaimana kita ini memupuk, menghadirkan rasa takut kepada Allah? Maka ini yang paling penting adalah memupuk rasa cinta kita kepada Allah, menghadirkan rasa cinta, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh manusia yang paling gampang, suami istri saling memiliki rasa cinta, maka pasti dengan itu akan timbul
rasa takut. Takut kalau mengkhianati, takut kalau menjolimi, takut kalau membuat sakit orang yang dicintainya. Maka kalau kita memiliki rasa cinta kepada Allah, maka kita akan takut untuk mendurhakai Allah. Kalau ada orang yang melakukan durhaka, berarti bohong kalau dia cinta kepada Allah. Kalau ada orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan maupun tidak terang-terangan, bohong keimanannya. Bohong. Mestinya kalau dia cinta, dia akan jaga dengan sebaik-baiknya. Bapak cinta kepada istri, tentu cintanya karena Allah. Maka bapak akan berusaha menjaga cintanya, perasaannya dengan sebaik-baiknya. Tidak akan membuatnya cemburu, tidak akan membuatnya terhianati dan terjolimi. Begitu juga kita cinta kepada Allah, sehingga muncul rasa khauf, rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sejalan dengan takwa, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, bagaimana menghadirkan rasa khauf atau juga rasa khasyah kita kepada Allah, yaitu dengan mengingat betapa besarnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling gampang, Pak, syukur. Apa kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 7? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan, la azidannakum, ya, sungguh, ini janji Allah, la-nya la taukid, sungguh aku akan menambah nikmat untuk kalian. Itu janji Allah. Tapi wala in kafartum, dan jika kalian ingkar, tidak bersyukur, ya, tidak mau berterima kasih bahasa kitanya kepada Allah. Apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Lagi-lagi huruf taukid dengan kata inna. Sesungguhnya siksaku amat pedih. Kalau kita bersyukur ditambah. Kalau kufur nikmat bukan diambil lagi, tapi kata Allah sesungguhnya siksaku amat pedih. Siksa, Pak. Kita harus ingat kepada siksa Allah. Allah juga rahmah, ya, Allah Rahman Rahim, akan menganugerahkan kasih sayangnya. Tapi ingat, Allah juga memiliki azab, diantaranya bagi orang-orang yang kufur nikmat, bagi orang-orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah diingatkan, ayo, kita ini betapa lemah, sudah diingatkan bahwa kita ini mestinya cinta kepada Allah. Kalau hal tersebut belum bisa menyadarkan kita untuk takut kepada Allah, maka cukup ingat satu hal. Apa? Sesungguhnya bahwa azab Allah itu sangatlah pedih yang disiapkan bagi orang-orang yang melanggar aturan agama Allah, yang melanggar syariat. Pedihnya azab ini sampai-sampai dikabarkan dalam Al-Quran bahwa setan saja berkata begini, Pak. Setan aja bilang begini. Dikutip dalam surah Al-Anfal ayat 48. Inni, sesungguhnya aku, aromala tarawna, inni akhafullah. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat keras siksaannya. Kita nggak perlu ngerasain langsung, Mbak. Kita cukup baca kutipan-kutipan Al-Quran yang berisi tentang siksaan, tentang azab yang pedih. Dalam permulaan surah Al-Baqarah saja sudah ada ayat yang menjelaskan tentang siksaan.
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah alladziina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum yash'urun fi qulubihim maradun wa zadahumullahu marada. Terus fazadahumullahu marada wa lahum azab. Tuh ada kata azab. Azabun alim. Hati-hati Pak. Bedakan antara alim dengan alim. Kalau alim kaitannya dengan Allah, wallahu alimun, dan Allah maha mengetahui. Berarti Allah memiliki pengetahuan. Tapi kalau alim, azabun alim, berarti maknanya adalah siksa yang pedih, siksa yang menyakitkan. Maka sekali lagi, nggak perlu kita ini harus ngerasain dulu siksa neraka. Nggak perlu dulu kita ini harus diazab seperti umat terdahulu. Nggak perlu. Ya. Kita nggak perlu seperti umatnya Nabi Nuh yang harus ditenggelamkan dalam banjir bandang. Kita nggak perlu seperti umatnya Nabi Lut, yakni kaum Sadum, yang harus dihujani batu dan badai. Ya. Kita cukup memahami ayat-ayat Al-Quran dan pesan-pesan dari As-Sunnah. Dulu itu Pak, ada namanya Ka'ab bin Malik. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Babut Taubah, hadis nomor 9, itu ada hadis yang cukup panjang mengisahkan tentang pertaubatannya 3 sahabat, Ka'ab bin Malik, Murarah, dan Hilal bin Umayyah. 3 orang ini tidak ikut dalam perang Tabuk, ya, dengan sengaja. Lalu jujur kepada Nabi bahwa tidak ikut dalam perang Tabuk. Tapi Nabi memberikan sanksi moral. Padahal kita ini tidak ada siksa langsung. Tidak ada siksa langsung. Adapun yang terjadi itu adalah efek dari buruk kita, perbuatan jelek kita. Jadi kita ini tidak seperti umat terdahulu diberikan siksa. Tapi Allah memperkenankan, mempersilahkan kita ini, ayo taubat. Jangan nunggu dulu mendapatkan perbuatan buruk berupa teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Asmaul Husna itu ada as-sabur, Pak. As-sabur itu kata Imam Ghazali di antara maknanya adalah Allah Maha sabar dalam menunggu, menanti hamba-hambanya untuk bertaubat. Nah, umatnya Rasulullah tidak harus seperti dulu. Tapi Rasul pernah memberikan sanksi kepada 3 sahabat tadi, di antara Ka'ab bin Malik. Didiamkan, tidak ditanya, dikucilkan oleh Nabi dan oleh penduduk Madinah. Tidak ditanya Pak, 50 hari. Bahkan di hari ke-40 datang utusan Rasul kepada Ka'ab bin Malik supaya istrinya ini, supaya berpisah dengan istrinya. Dalam arti tidak melakukan jima. Tidak boleh melayaninya pokoknya. Berarti 10 hari tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu cuma sanksi moral. Kalau kita dalam posisi seperti itu, kita tidak ditanya oleh Rasulullah, misalnya seperti sahabat tersebut, maka betapa malunya kita. Nah, kita hari ini tidak mengalami seperti hal itu. Dan kita tidak perlu seperti itu dulu. Ayo kita cukup ingat betapa pedihnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syadidul iqab, wallahu syadidul iqab. Karena itu para bapak jemaah sekalian, ayo hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Karena takut itu para bapak sejatinya ada 2. Takut yang pertama adalah takut kepada Allah, ini bernilai ibadah. Yang kedua ada takut yang bersifat tabi'i, tabiat manusia. Takut yang tidak bernilai ibadah. Takut yang sifatnya mubah. Kalau takut kepada Allah jelas ini mendorong kita untuk melakukan ibadah. Takut kemudian mendorong kita untuk menghindari segala maksiat. Takut yang seperti ini bagus. Justru kalau kita tidak takut, maka kita akan berdosa. Dan meskipun Allah Subhanahu wa taala berikan rasa kita takut, itu ada hikmahnya. Contoh, yang kedua ini kan takut yang bersifat mubah.
Takut yang bersifat mubah itu yang boleh, ya, dan tidak bernilai ibadah. Contoh, bapak takut terhadap serigala, takut mau melewat satu tempat yang di situ ada anjing misalnya, binatang buas, atau kadang-kala kita mangsa aja takut, ya kan, takut dikejar. Atau kita ini mau berangkat lalu hujan, ada petir, takut petir. Itu takut yang bersifat tabi'i, yang boleh, yang mubah sifatnya. Dimana dalam Al-Quran saja, dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, laknya lak taukid, janji Allah, dan sungguh kami akan menimpakan bala, ujian. Sering ada doa tolak bala, menolak bala, bencana. Kami akan timpakan ujian kepada kalian. Berarti udah janji Allah, Pak. Jadi kalau hari ini ada COVID, kita diuji dengan susahnya ekonomi, itu udah dijanjikan sama Allah. Formatnya saja sama, walaupun kasusnya berbeda-beda. Minal khauf, tuh, sedikit rasa takut. Minnya adalah min litab'id, sebagian. Jadi bapak diuji dengan rasa takut itu nggak banyak, Pak, sedikit. Ini takutnya takut yang bersifat tabi'i, yang sifatnya mubah. Takut, kalau kita nggak ada rasa takut, maka ini takut yang positif nih. Bapak nggak punya rasa takut, tidak takut anak istri nggak bisa makan, biasa aja, ya. Maka kemudian bapak tidak kerja, ini keliru. Bapak takut tidak bisa menafkahi anak istri, maka bapak kemudian kerja. Ini takut yang bersifat tabi'i, yang bersifat mubah, boleh. Aduh, takut anak istri saya nggak bisa makan dan minum. Yang ngerejekin kan Allah, iya. Tapi ini sifatnya naluri, bahwa kita ini kemudian berusaha, berikhtiar. Betul Allah yang menjamin rezekinya, betul. Tapi kita berusaha adalah upaya kita memantaskan diri. Dulu saya pernah bahas di sini tentang rezeki kalau nggak salah. Saya pernah sampaikan, kita bekerja itu satu adalah menjemput rezeki, yang kedua adalah memantaskan diri. Bukan kausalitas, bukan sebab akibat karena kita kerja maka kita dapat rezeki. Bukan demikian. Karena kita kerja dapat uang, ya, tapi belum tentu itu ada rezeki. Kenapa? Kalau rezeki dari Allah harus dibayar dengan hasil kerja kita, napas, udara, oksigen, nitrogen, gak cukup kita bayar dengan hasil kerja kita. Maka kita bekerja itu adalah upaya memantaskan diri. Apa maksud memantaskan diri? Allah udah kasih kita segala-galanya, masa kita nggak ada ikhtiar sih? Kira-kira begitu, memantaskan diri. Nah, bapak takut anak istri nggak bisa makan, maka bapak ikhtiar bekerja. Itu takut yang sifatnya naluriyah, mubah, boleh. Dan takut juga, Pak, ada hikmahnya. Bapak sekarang takut kepada Allah, takut kepada Allah, maka kemudian bapak ini akan melakukan ibadah ketaatan. Takut ini juga sejalan dengan takwa. Contoh, satu waktu sahabat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa pendapat Anda tentang takwa? Lalu kata Ubay bin Ka'ab begini, maaf Umar, saya ingin memberikan ilustrasi. Kira-kira kalau Anda jalan di satu jalan, yang mana jalan itu gelap, yang kedua banyak duri, apa yang Anda lakukan ketika berjalan? Jawab Umar apa? Tentu saya akan berhati-hati. Kalau bahasa kita, saya takut lewat jalan itu, maka saya akan berhati-hati. Kata Ubay, demikianlah gambaran dari takwa. Kita itu mesti hati-hati.
Di dunia mesti hati-hati. Dalam surah Ali Imran ayat 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu daya. Maka kita harus hati-hati. Orang yang nggak tahu tentang buruknya dunia, dia tidak akan hati-hati. Karena kita tahu bahwa dunia ini ada buruknya, tentu ada positif juga ada buruknya, maka kita tentu akan berhati-hati. Analoginya begini, gambarannya. Saya bersama 2 orang, ya, berarti bertiga. Saya bikin kue tar. Nah, yang menyaksikan saya bikin kue itu ada namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad menyaksikan dalam proses pembuatan kue. Dalam adonan tersebut lalu saya taburkan racun. Tahu Pak Ahmad itu ada racun. Setelah selesai masuk oven, kemudian dilapisi dengan coklat sehingga menjadi black forest. Lalu saya tawari Pak Ahmad, kira-kira Pak Ahmad mau tidak makan kue tersebut? Mau tidak, Pak? Kalau Bapak posisi jadi Pak Ahmad, mau nggak? Mau nggak, Pak? Hah? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena ada racunnya, ada buruknya di situ. Walaupun dikemas dengan sedemikian indah. Lalu datang Pak Andi. Saya tawarkan kepada Pak Andi. Pak Andi, mau kue ini tidak? Pak Ahmad nggak mau. Pak Andi yang datang, baru datang dan tidak menyaksikan, tidak tahu jeleknya, buruknya, dan membahayakannya kue itu, dia bilang, wah mau deh. Karena yang dia lihat apa? Rupa dari luarnya saja. Saya bilang, Pak Ahmad gak mau nih. Apa kata Pak Andi? Mungkin dia bilang, bodoh lu Pak Ahmad, masa kue bagus begini kagak mau, kan begitu. Kadang-kala kita ini tertipu oleh mata kita. Nah, dimakan oleh Pak Andi, kira-kira keracunan nggak? Mati bisa jadi. Apa maksudnya? Orang yang nggak tahu buruknya dunia, yang kemudian dia tidak hati-hati dalam hidup di dunia, kemudian dia ini terpukau oleh dunia dan kemudian terpleset, bahkan terjatuh, bahkan terbahayakan oleh dunia, udah wassalam. Tapi orang yang tahu tentang buruknya efek dunia, maka dia akan berhati-hati. Itulah kemudian kita ini dalam dunia juga harus hati-hati. Makna dari takwa itu, kita sering menggunakan kata wakina, 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 karena qi itu artinya hindarkan. Ya, takwa juga memiliki kesamaan dengan wiqayah itu, yakni penjagaan, penghindaran. Maka kalau kita memiliki rasa takut kepada Allah, maka kita juga harus memiliki rasa apa? Rasa hati-hati. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin mengutipkan ayat Al-Quran sebelum ini kita tutup, bahwa bagaimana efek daripada rasa takut, ya, bahwa rasa takut ini penting kaitannya dalam tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari segala perangkat, dari segala perangai-perangai buruk, akhlak-akhlak buruk, dan segala yang mengotori hati. Ini penting sekali, karena kalau orang memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia akan berhati-hati, dan yang paling lagi adalah senantiasa memiliki rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama menyimak surah Ar-Rahman ayat 46 sampai 48. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diingatkan, udah dapat 2 surga, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Zawata afnan,
kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Karena itu para bapak jamaah sekalian, ayo kita dalam kebetulan momentum wabah pandemi saat ini, ayo kita semua menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita untuk senantiasa memiliki rasa takut kepadanya, yang kemudian mendorong melakukan ketaatan kepadanya dan menghindari segala bentuk maksiat dan segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud ya Karim, ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabas sihhah وابواب السلامة وابواب الجنة وابواب المغفرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلداننا هذا إندونيسيا وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القبر أنثى وذكر. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kealpaan. Yang benar mutlak dari Allah dan yang salah tentu dari kekhilafan al-fakir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.